terlalu banyak dah kejadian-kejadian gini ya kan. Pilih nomor berapa? Nomor 2. Pilih nomor berapa? Nomor 2. Ini tanda-tanda memang, ya, tanda-tanda bahwa ya Prabowo mudah-mudahan bisa menang satu putaran. Banyak hal lah sebabnya sebenarnya kenapa sampai beralih ke Prabowo. Cara-cara, tingkah-tingkah para politisi yang pendukung Pak Ganjar ini memang termasuk Pak Ganjar, termasuk Pak Mahfud, agak-agak offside ya, agak offside. Jadi tidak heran memang akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Rakyat itu sadar memang bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah banyak mengubah citra Indonesia ini di mancanegara, di mata pemimpin-pemimpin bangsa, perlu diteruskan, perlu dilanjutkan. Tidak perlu perubahan, justru yang sudah berjalan harus dipercepat. Begitu. Yang kedua, faktor-faktornya memang ini menurut saya ya, dari yang saya ikuti perjalanan politik sejak Pak Jokowi memimpin, kelakuan atau tata cara dari partai ini agak sedikit kurang, menurut saya, kurang menghargai seorang presiden meskipun kadernya memang ada. Itu yang paling puncak saya rasa yang video oleh Bu Puan live itu ya, yang Pak Jokowi duduk di hadapan Bu Mega seperti Bu Mega guru BK, Pak Jokowi adalah siswa yang nakal gitu ya, di videoin. Itu kan presiden, marwah presiden kan nggak sepantasnya begitu, meskipun dalam secara internal itu sebagai budaya di budaya organisasi di partai, ya hendaknya jangan dipublis. Jadi saya dapat memang pesannya menunjukkan bahwa Pak Presiden itu betul-betul kader partai yang terbaik gitu kan. Tapi pandangan masyarakat kan berbeda, dan jangan-jangan juga Pak Jokowi agak risih juga dengan model-model yang seperti itu kan. Di kesempatan lain juga Bu Mega sering ucapkan bahwa ini Pak Jokowi nggak siapa-siapa, bukan karena saya, bukan karena PD Perjuangan kan gitu kan. Senyum-senyumnya Pak Jokowi itu kan memiliki makna. Dan sebenarnya bukan karena PD Perjuangan Pak Jokowi bisa maju, bisa setenar ini, bisa jadi presiden, bisa jadi orang lah ya, dari makna daripada perkataan itu. Sebenarnya dua-duanya diuntungkan. Dengan terkenalnya Pak Jokowi di masa mobil SMK di Solo, sebelum mobil SMK juga memang pemerintahan Pak Jokowi di Solo itu sudah termasuk sebagai sorotan, wali kota terbaik dan kota terbaik ya. Penggusuran yang tidak ada perlawanan yang berarti daripada masyarakat sebagaimana biasanya penggusuran, itu juga sangat viral pada waktu itu kan. Jadi memang Pak Jokowi memiliki popularitas yang luar biasa pada saat itu. Lalu ditambah lagi dengan mobil SMK. Dan mobil SMK ya berlanjut memang sampai sekarang ya. Mungkin kalah pasar barangkali, tapi jadi ya jadi ya. Jadi habis itu masuk lagi ke DKI. Nah, di DKI juga beliau sudah bagus dan memiliki popularitas sehingga ya banyak partai yang menginginkan mencalonkan bahkan ya. Jadi bukan karena PD Perjuangan juga Pak Jokowi bisa terkenal, bisa jadi presiden, bukan juga semata-mata karena
PDI, justru juga dua-duanya diuntungkan. PDI Perjuangan juga bisa jadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, ya barangkali karena Pak Jokowi juga, ya kan? Nah, Pak Jokowi juga bisa presiden, ya karena ada juga dukungan PDI Perjuangan, kan sama-sama. Lalu, oleh karena sikap-sikap yang demikian, ada pengumuman Pak Ganjar tanpa diskusi, lalu Pak Jokowi juga sudah nampak-nampaknya mengkaderisasi Pak Ganjar dan Pak Prabowo dipasangkan, nampak-nampaknya ya, rasa-rasanya, karena beberapa kesempatan yang dua ini selalu diajak ya dan dipertemukan di beberapa event, terutama event-event pertanian ya. Tapi apa ceritanya kita nggak tahu, memang banyak beredar ceritanya bahwa PD Perjuangan tidak bersedia jadi nomor 2 begitu ya. Kepastiannya kita nggak tahu, tapi yang jelas mungkin juga itu bisa dipercaya karena PD Perjuangan sebagai partai pemenang nggak mungkin jadi nomor 2 kan gitu ya. Tapi seandainya PD Perjuangan mau merendahkan target organismenya, tidak ingin jadi hat-trick, barangkali PD Perjuangan akan lebih eksis lagi. Nggak kayak sekarang surveinya justru malah nomor 3 dari 3 paslon. Ya, mungkin Pak Prabowo pun kalau jadi presiden dan Pak Ganjar dipasangkan, mungkin Pak Prabowo juga periode kedua nggak, entah beliau tidak mau lagi maju sebagai presiden, ya otomatis Pak Ganjar dong naik, gitu ya. Tapi PD Perjuangan tidak sabar, ya malah sekarang melemparkan opini ke publik, Mahkamah Keluarga melanggar etika, apalagi politik dinasti, banyaklah ya. Dan sekarang program-program Pak Jokowi banyak juga yang menjadi kurang tepat jadinya di mata 03 ya. IKN juga udah mulai dikritik, food estate juga mulai dikritik. Yang kritik memang bukan partai, tapi nggak tahu apakah sepengetahuan partai atau tidak, karena banyak kader yang sering di podcast, di media-media mengkritiki ini semua. Jadi masyarakat kan paham sebenarnya Pak Jokowi itu udah bagus, dan dulunya didukung oleh PD Perjuangan, lah sekarang kok malah dicaci, dulu dipuja sekarang dicaci begitu kan. Nah, kalau kita kembali merunut kepada pelanggaran etika, ya saya tidak tahu etika mana, pasal berapa yang dilanggar oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah, malahan beberapa ada kader lah yang ketemu dengan kelompok penuntut ijazah palsu, ya ada di video saya ini, kita lihat dengan jelas gitu kan. Nah, justru saya juga takut kader-kader yang vokal di media sosial itu, di podcast-podcast itu nggak akan dapat kursi. Saya ragunya di situ juga ya. Jadi wajarlah kondisi kampanye seperti ini, siapa kita pilih, yang harusnya jawabannya 03 ya yang hadir 02, terlepas ini settingan atau hanya untuk membuat konten, nggak tahu. Tapi ini kan sebagai gambaran bahwa pelan-pelan pendukung Ganjar itu menipis, dan survei juga sudah mulai merilis Pak Prabowo itu di atas 50%, bahkan ada yang 60,7%. Ini harusnya koreksi bagi PD Perjuangan ya. Ini koreksi yang sangat bagus sebenarnya bagi PD Perjuangan ya. Jangan kemudian tetap bertahan pada prinsip yang nampaknya hanya ingin mementingkan kemenangan partai, kemenangan kader daripada kepentingan bangsa. Itu